unit Suzuki EPV. Nah, di sini kendalanya ketika mesin berputar dengan putaran rendah, ya, seperti saat tidak jalan atau kita jalan pelan-pelan seperti ini ampere panas naik lebih dari setengah. Ini bisa kita lihat. Nah, ini lebih dari setengah, ya, temperatur dari panas mesin, yang artinya ini tidak normal atau suhu dari mesin melebihi suhu kerja. Seperti ini, ya. Berbeda ketika kita bawa mobil dengan agak kencang. Nah, ini temperatur akan turun. Ya, ini bisa dilihat jarum berangsur-angsur turun mendekati ke garis normal. Nah, ini ketika kita jalan beberapa saat dengan kecepatan sedang, ya, temperatur dari mesin kembali ke normal. Nih, ke tengah lagi posisinya. Jadi intinya temperatur ini naik ketika mobil diam, dihidupkan diam, ya, tidak jalan dan tidak digas, atau ketika mobil jalan dengan sangat pelan, ini temperatur naik. Tapi ketika kita gas mesin, ketika kita jalan dengan lebih kencang, di sini temperatur kembali ke normal. Oke, kalau gitu kita coba ke bengkel untuk melihat masalah sebenarnya. Oke, untuk posisi dari termostat itu di sini, ya, tertanam di sini dekat dari nabel bleeding bagian mesin depan, ya. Jadi buka rangkaian handle gigi, ya. Setelah terbuka platnya, maka akan terlihat di sini ada gundukan, ya. Ini adalah tempat dari termostat jadi satu dengan sensor WTS. Oke, ini termostat sudah kita lepas, ya. Ini termostatnya 82 derajat. Ini untuk pengetesan kita rebus air hingga mendidih. Dan ini contoh yang masih normal. Ini punya Grand Max 88 derajat. Oke, cara pengetesannya seperti ini. Ini air sudah mendidih. Lalu kita masukkan termostatnya, ya. Tunggu beberapa saat. Ini harusnya nanti dia membuka kalau masih normal.
ya. Ternyata masih menutup. Kita rendam di air mendidih beberapa saat, masih belum terbuka. Lalu kita tes yang normal. Ini harusnya seperti ini. Kita tunggu ya. Di sini bisa dilihat ini karet mulai, gerbang dari termostat mulai membuka, ini bergerak mundur. Ya, ini sudah terbuka nih. Ini berbeda dengan yang rusak. Ini dia diam aja nih, tidak mau terbuka. Ya, ini harusnya seperti ini, katup terbuka tuh ya, terbuka. Sedangkan yang satunya yang bawaan dari FPV ini masih tertutup rapat. Nih, jadi untuk termostat yang normal itu seperti ini, katupnya terbuka ketika temperatur dari air pendingin sudah mencapai 100 derajat ya. Titik bukaannya ini tergantung tulisan di termostatnya, ini 88 derajat ya, terbuka. Sedangkan ini yang rusak, dia tetap tertutup meski air sudah mendidih. Nah, jadi penyebabnya di sini sudah bisa dipastikan bahwa termostat ini macet atau rusak. Jadi cara pengetesan termostat seperti itu. Ini yang normal seperti ini. Ya, penting untuk penggantian termostat dites dulu walaupun baru. Nah, kalau air mendidih termostat tidak membuka seperti ini, jangan dipasang, karena akibatnya akan seperti tadi, seperti FPV ini. Oke, di sini untuk penggantian termostat, ini saya gunakan SKP ya, harga 200-an. Ini perlu diperhatikan untuk ya derajatnya ya. Ini yang bekas, yang bawaan dari mobil yang rusak ya. Ini 82 derajat. Ya, di sini tertulis 82 derajat. Nah, di sini ada jenis termostat yang 88 derajat Celcius ya. Jadi ini penting karena ini titik dari bukaan termostat. Jadi kalau ini di sini tertulis 82 derajat, maka untuk penggantian juga carikan yang 82 derajat ya, seperti ini. Nih, tertulis 82 derajat Celcius. Ya, ini sama. 82 derajat Celcius. Nah, jadi ini diganti pakai yang ini. Jangan pakai yang 88. Ya, beda, ini biasanya dipakai Grand Max. Oke, ini sudah selesai kita pasang. Dan sebelum kita merakit bagian atas, ini kita tes dulu. Ini kita isi air radiator. Jangan lupa di sini ada nepel untuk pembuangan angin ya, untuk FPV sama seperti Grand Max.
Ada nepel buang angin di sini. Ini dikendorkan, lalu depan diisi. Oke, kita tunggu sampai ya air keluar. Tunggu sampai angin benar-benar habis. Oke, setelah angin sudah habis, kita tutup, kencangkan kembali. Oke, ini mesin setelah hidup beberapa saat ya, sampai temperatur sudah di tengah. Tadi kipas radiator sudah hidup dan mati lagi, yang artinya sistem pendingin dapat mendinginkan suhu dari air radiator. Oke ya, ini kita biarkan hidup tanpa digas. Yang awalnya tadi ketika hidup stasioner seperti ini, jarum dari temperatur ini hampir mentok ke H, tapi begitu digas dia turun. Nah, ini setelah kita hidupkan kurang lebih setengah jam, ini ampere tetap segini. Dan kipas dari radiator juga sudah nyala lalu mati lagi. Ya, jadi kerja dari termostat ya yang tertanam di sini yaitu berfungsi sebagai agar sistem pendingin dapat cepat mencapai suhu kerja mesin ya. Artinya mesin ini butuh panas agar dia bekerja dengan normal, dengan maksimal ya. Agar mesin irit, tenaga bagus, mesin ini butuh panas. Tapi panasnya itu terbatas, hanya di sekitar 90 sampai maksimal 99 derajat ya. Lebih dari itu air akan mendidih, air radiator. Maka dari itu untuk saat pagi hari ya, contohnya ketika kita memanaskan mesin, kalau termostat ini kita buang, maka temperatur kerja mesin untuk mencapai 90 derajat akan lama. Maka dipasanglah termostat ya. Termostat ini berfungsi ketika mesin dingin, lalu mesin dihidupkan, dipanaskan, dia cepat mencapai suhu kerja mesin karena dia belum membuka. Jadi air radiator tidak bersirkulasi sehingga temperatur mesin cepat panas ya. Ketika sudah panas, maka termostat akan membuka ya. Titik buka dari termostat itu beda-beda, ada yang 88 derajat, ada yang 82. Untuk ETV ini di 82 ini ya, ada tertulis di termostatnya ini 82 derajat Celcius, artinya termostat ini akan membuka di 82 derajat Celcius. Jadi setelah temperatur 82 derajat Celcius, air baru bersirkulasi karena termostat sudah membuka ya. Jadi sebelum termostat membuka ya, di sini ada selang bypass, jadi air hanya bersirkulasi di mesin saja, tidak di radiator ya, hanya berputar di mesin sehingga cepat panas. Tapi ketika temperatur sudah mencapai 82 derajat, termostat membuka, maka air akan bersirkulasi sampai ke radiator sehingga dibatasi panasnya air radiator di sistem pendingin. Nah, inilah kenapa harus dipasang termostat. Jadi seperti itu. Kalau termostat ini kita buang, maka efeknya kerja mesin akan suhu kerja mesin akan sulit tercapai karena dia waktu dingin langsung bersirkulasi ke radiator. Jadi sebaiknya tetap dipasang, hanya dicek fungsinya ya, artinya normal atau tidak. Tadi kenapa
ketika mesin dingin, ketika mesin berputar stasioner dia panas, itu karena air tidak bersirkulasi ke radiator, hanya berputar di mesin saja. Makanya ketika putaran rendah seperti ini, air tidak bisa mencapai ke radiator depan. Tapi ketika kita gas, karena tekanan pompa air ya kuat, maka ada sedikit air yang sampai ke radiator, sehingga ketika kita gas temperatur turun. Jadi untuk masalah seperti ini bisa disebabkan oleh water pump yang tidak jalan ya, artinya air tidak sirkulasi. Atau yang kedua ini dari termostat buntu, mampet, mati ya. Jadi gerbang dari termostat tidak terbuka sehingga air radiator tidak bersirkulasi. Intinya masalahnya air radiator tidak bersirkulasi. Ya, ini sudah kita hidupkan lebih dari setengah jam, masih tetap normal, aman. Ya, ini kipas dari radiator sudah nyala. Kita tunggu sampai mati. Ya, sudah mati. Berbeda dengan awalnya tadi, dia hidup terus menerus, tidak mati-mati. Kalau sudah mati seperti ini artinya temperatur dari mesin dapat diturunkan normal ya. Oke ya, ini kita sudah tes jalan ya, sudah agak jauh dengan kecepatan rendah seperti saat kita tes di awal sebelum perbaikan. Di sini untuk indikator tetap segini ya, dengan kecepatan rendah. Sudah normal ya, sudah normal kembali. Jadi